Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sarjana, kita kembali lagi di episode terbaru dari podcast PP ISNU. Perkenalkan, saya Hari, yang pada kesempatan podcast kali ini dengan topik yang cukup menarik. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat podcast yang sebelumnya sahabat-sahabat tonton, itu lebih bicara soal masa depan, soal peran pesantren, soal hoax, soal ekonomi, proyeksi dan lain sebagainya, bicara soal masa depan. Saya mau mengajak sahabat-sahabat semua buat bicara soal masa lalu. Kita berselancar ke masa lalu, kita melihat sejarah mengenai kesarjanaan NU. Dan pada kesempatan kali ini ada tamu yang menarik, yang datang dari jauh, dari timur Jawa, Mas Ayung Notonegoro. Selamat datang Mas di podcast PP ISNU. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Terima Syukur, kasih alhamdulillah. bisa datang di tempat yang penuh barokah ini. Amin ya Allah, amin. Jadi kalau misalnya Mas Ayung ini, kalau ku baca CV-nya, masih sangat muda. Jadi pekerjaannya sebagai sejarawan, beliau ini sejarawan, itu jauh lebih tua dibanding umurnya gitu ya Mas ya. Bisa disebut gitu. Gitu ya. Karena mengurusi yang lampau-lampau, jadi Itu dia. semoga tidak boros saja wajahnya. Tapi kalau misalnya di PP ISNU Mas, karena Yeah. banyak juga kader-kader muda, jadi yang dibahas sejarah itu sejarah soal mantan, biasanya begitu. Tapi yang kita bahas pada kesempatan podcast kali ini, kita mau bahas sejarah kesarjanaan di Nahdlatul Ulama. Ya, betul itu. Bagaimana tentang kiprah para sarjana di NU Betul. ini sendiri. Betul. Saya mau mulai dari pertanyaan sederhana Mas. Ngapain sih Mas belajar sejarah? Kenapa kita harus belajar sejarah? Saya kira ini satu pertanyaan yang penting untuk kita pahami bersama. Karena sejarah itu ibaratkan satu pohon, itu akarnya. Bagaimana sesuatu bisa kokoh kalau akarnya itu lemah. Nah, oleh karena itu mempelajari sejarah sejatinya adalah mempelajari jati diri kita sendiri. Mempelajari tentang bagaimana pohon itu bisa tumbuh dengan baik, dengan kokoh, dengan rindang. Nah, itulah saya kira sejarah. Kita tidak mungkin bisa melangkah ke masa depan tanpa kita memahami jati diri kita. Untuk bisa memahami jati diri kita adalah mengetahui bagaimana sejarah kita, siapa orang tua kita, bagaimana kita terlahir, di mana kita terlahir. Itu adalah sejarah. Berarti sejarah ini sangat penting ya, apalagi untuk kita sebagai sarjana, penting juga kita sebagai kader NU, sebagai warga Nahdliyin. Karena selama ini mungkin buat saya ini menarik Mas, ketika saya diminta untuk host kaitannya dengan podcast PP ISNU ini. Mungkin kalau misalnya tidak bahas sejarah, saya tidak mau kayaknya Mas. Ya, betul sekali. Sejarah itu menjadi obrolan yang saya kira timeless ya, tidak mengenal Tidak habis ya. waktu. Bagaimana dalam Al-Quran misalnya banyak sekali kisah-kisah, banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan tentang sejarah, baik dari orang-orang penting, dari para nabi, bahkan para kafir juga diceritakan sejarahnya. Ini adalah satu pelajaran penting dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua, bahwa sejarah adalah memang sesuatu yang patut untuk kita renungkan dan kita pelajari. Jadi obrolan sejarah ini pasti akan selalu menarik untuk diikuti. Betul. Jadi buat sobat sarjana semuanya, khususnya kader-kader ISNU, pengurus di seluruh dunia ya mungkin. Kenapa seluruh dunia nih Mas? Karena beberapa teman kawan itu ngechat, dia nonton podcast itu dari Azerbaijan, dari Inggris, dari US. Bukan orang sana asli sih, sebenarnya orang Kendal, orang Gerobokan kebanyakan. Yang Tapi kuliah di kebetulan sana. kuliah di sana. Jadi ini menarik Mas. Dan kita mulai dari pertanyaan yang sederhana juga. Sebenarnya kalau kita melihat sejarah ya Mas, saya juga penasaran sih. Tapi siapa sih Mas sarjana NU yang pertama gitu? Oh ya.
Nah, ini sebelum saya menjawab ya, bagaimana siapa sih sosok sarjana NU yang pertama? Maka ini perlu kita pahami terlebih dahulu apa sih itu sarjana dan bagaimana NU melihat sarjana itu. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Nahdlatul Ulama itu lahir pada 31 Januari 1926, hampir satu abad silam dalam versi Masehi, yaitu kan Masehi. Nah, di saat itu apakah kemudian yang disebut dengan sarjana NU pertama adalah seorang sarjana yang turut terlibat dalam proses pendirian Nahdlatul Ulama, ataukah kemudian orang-orang yang kemudian dari anak atau generasi berikutnya dari para pendiri NU yang kemudian menjadi sarjana sekolah di kampus-kampus. Kan sarjana itu bukan lulusan pesantren yang disebut sarjana. Definisi sarjana adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tingginya di kampus atau lembaga yang lain yang sejenis. Oleh karena itu ini yang perlu kita pahami bersama. Tapi ketika berbicara tentang siapakah sosok sarjana pertama dalam Nahdlatul Ulama, nah ini saya kira menarik kalau kita menelusuri background dari eh, pengurus Nahdlatul Ulama yang pertama. Dalam data yang bisa kita rujuk misalnya bukunya mendiang Khairul Anam atau Ca Anam, itu pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama yang terbit pada tahun 1984. Beliau menulis tentang struktur NU pertama, mengutip dari bukunya dari nadomnya Kiai Haji Abdul Halim Lui Munding. Di sana beliau menyebutkan bahwa ada seorang sekretaris yang bernama Muhammad Sodik, atau dalam sumber lain disebut Sugeng Yudo Diwiryo. Nah, saya kira ini menjadi figur yang bisa kita sebut ya sebagai sarjana awal dari Nahdlatul Ulama, karena beliau adalah punya latar belakang pendidikan formal yang kemudian menjadi pengurus pertama di NU. Muhammad Sodik atau Sugeng Yudo Diwiryo ini adalah seorang, kalau pada masa ini dikenal sebagai seorang notaris gitu, yang tentunya untuk bisa memiliki jabatan itu dia perlu memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan itu. Bisa jadi beliau itu sebagai seorang Master of Rechten atau sarjana hukum. Nah, memang tidak banyak yang mengetahui tentang profil dari Muhammad Sodik ini, tapi dalam beberapa sumber yang saya dapatkan, beliau itu adalah orang di balik terbitnya Rehperson atau badan hukum dari Nahdlatul Ulama itu sendiri pada Februari 1930. Beliau juga tercantum namanya dalam statuten atau anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Beliau juga yang kemudian merancang anggaran rumah tangga, Huiselijk Reglement kalau bahasa Belandanya itu, tentang dari Nahdlatul Ulama. Jadi beliaulah otak dari aturan-aturan keorganisasian Berarti yang kalau ada bisa di dibilang NU. beliau ini, Mbak Sodik ini notarisnya NU. Notarisnya NU. Bisa disebut seperti itu, notarisnya NU. Dan saya kira ini memang tidak banyak ya orang yang meneliti tentang Muhammad Sodik ini yang merupakan sekretaris pertama dari NU. Besar kemungkinan beliau ketika menjabat sebagai seorang notaris pada masa itu tentu punya latar belakang pendidikan formal, dan saya yakin beliau juga berkemungkinan menjadi sarjana pertama dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammad Sodik ini. Nah, ini menarik. Ini tentu saya masih perlu untuk melakukan pendalaman lebih jauh tentang siapa sosok Muhammad Sodik ini. Jadi kalau misalnya yang umum kita ketahui kan ketua umum pertama itu kan Haji Hasan Gippo. Haji Hasan Gippo. Populer lah di sebagian kalangan NU, kalangan kita. Beliau ini kan sosok pengusaha, sosok saudagar. Nah, Mbak Sodik ini
sekjennya gitu Mas kalau sekarang. Ya betul, sekjennya. Jadi ketua umumnya itu presiden kalau istilahnya waktu itu, presiden dari Hofbestur Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama itu Haji Hasan Gipo, sekretarisnya adalah Muhammad Shodiq atau Sugeng Yudo Diwiryo. Tapi beliau dari mana? Beliau orang Beliau mana? dari orang Surabaya dan ya berkiprah di Surabaya karena kan NU pertama kali didirikan di Surabaya, dan beliau tidak hanya seorang intelektual ya atau notaris, teknokrat, sebutlah teknokrat, tapi beliau juga seorang aktivis. Jadi jejak-jejak aktivismenya itu sudah diketahui mulai awal. Kalau kita baca koran-koran lama itu beberapa menyebut nama beliau terlibat dalam berbagai gerakan-gerakan yang ada pada masa itu. Termasuk beliau juga ikut di jajaran kepengurusan Komite Hijaz dan lain Tapi sebagainya. memang tidak sepopuler kiai-kiai yang lain, tapi beliau selalu ada di proses-proses seperti itu ya, Komite Hijaz, pembentukan NU pertama dan lain sebagainya. Nah, saya kira memang kita perlu ya untuk mempopulerkan kembali peran-peran dari para tokoh-tokoh kita yang tidak banyak sampai kepada kita yang masuk pada generasi milenium kedua, abad kedua dari Nahdlatul Ulama ini. Sehingga podcast ini menjadi penting. Karena di bayanganku Mas Ayung ya, karena NU itu lahir lah basisnya dari pesantren yang notabene memang erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya tradisional. Saya kira sarjananya itu pasti sarjana langit lah. Artinya sarjana langit yang ku maksud ini ijazahnya langsung dari langit, stempelnya doa, skripsinya itu kitab berakhlak lah, kurang lebih gitu. Karena nyatanya begini Mas Ayung ya, kalau kita baca, masa sih sarjana NU pada zaman itu, zaman Mbah Hashim ketika didirikan pertama kali, masa sih sarjananya cuma 1 orang? Nah, ini memang menjadi satu pertanyaan yang menggelitik ya. Apakah pada masa itu kemudian banyak sarjana atau tidak yang terlibat di Nahdlatul Ulama? Lagi-lagi ini adalah soal pandangan ya, bagaimana saat itu sarjana, kalau disebut sarjana ini adalah pola pikir, maka mungkin akan lebih banyak. Tapi ketika yang disebut sarjana itu terbatas pada formalitas lulusan pendidikan tinggi, maka ini perlu kita fahami lebih jauh untuk menjawab pertanyaan tadi. Kenapa misalnya? Karena saat itu adalah masa kolonialisme. Pendidikan tinggi adalah pendidikan modernis yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial pada saat itu, seperti ada Mulu, ada HIS, ada macam-macam itu sebagai pendidikan-pendidikan formal yang justru itu menjadi kontra narasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk menggerus pendidikan pesantren yang merupakan pendidikan genuine ya dari Nusantara yang telah terbukti mampu melahirkan para tokoh-tokoh yang memiliki sikap anti kolonialisme yang kuat. Jadi kenapa misalnya tidak banyak orang-orang dari kalangan pesantren ini yang kemudian menempuh pendidikan formal pada masa itu, pada masa-masa awal NU, karena ada perasaan tasabuh, tidak mau menyerupai dari para kolonial ini. Bahkan sampai era tahun-tahun 60-an itu masih banyak misalnya para keluarga pesantren yang tidak mau sekolah formal misalnya. Bagian dari sikap sikap NU lah, anti kolonialismenya pada anti-kolonialisme masa itu itu. ya. Tapi itu kan kemudian seiring waktu semakin moderat, semakin memiliki pandangan yang berbeda tentang memandang pendidikan formal itu. Nah, berbicara tentang pendidikan, memang sejak awal Nahdlatul Ulama itu adalah mimpinya mengurus pendidikan. Pada tahun 1916, Kiai Wahab Hasbunggo ketika mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon, beliau memiliki satu statement yang saya kira sangat kuat, yaitu bagaimana beliau berharap ingin mendirikan satu lembaga pendidikan yang lebih hebat dari pesantren. Apa itu? Yaitu madrasah. Karena pada saat itu Kiai Wahab mendeklar itu bukan satu
suatu keangkuhan, tapi itu berangkat dari situasi yang terjadi pada masa itu. Kiai Wahab dalam Suara Nahdlatul Ulama nomor 1 tahun pertama, beliau merilis satu hasil riset beliau tentang kondisi pesantren 50 tahun sebelumnya, di mana pada saat itu terjadi penurunan yang cukup drastis santri-santri di 4 kota, yaitu di Surabaya, Sidoarjo, Jombang, dan di Mojokerto. Nah, oleh karena itu, karena banyaknya santri yang berkurang, terus kemudian banyak pesantren-pesantren yang kemudian tutup dan lain sebagainya di tengah situasi kolonialisme saat itu, maka Kiai Wahab sebagai seorang aktivis muda pada masa itu berupaya untuk mendirikan madrasah atau satu lembaga pendidikan klasikal yang pengembangan dari pola pendidikan pesantren. Nah, inilah yang kemudian oleh Kiai Wahab dikembangkan, mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathon, kemudian mendirikan Tasfirul Afkar, dan kemudian di kemudian hari lahirlah Nahdlatul Ulama yang kemudian merajut impian dari Nahdlatul Wathon, merajut impian dari Taswirul Afkar menjadi Nahdlatul Ulama, yaitu untuk mendirikan madrasah-madrasah, mendirikan lembaga pendidikan. Mungkin yang awal ini masih dalam tahap pendidikan dasar. Nah, tapi ketika pendidikan dasar sudah tercukupi, merangkak ke sanawiyah pendidikan menengah, aliyah pendidikan tinggi, dan kemudian barulah di perguruan-perguruan tinggi itu. Mas Ayung ini benar-benar sejarawan ya kalau begini, karena saya kira menarik pembahasannya, detail, luas dan lain sebagainya. Saya kira memang sejarawan. Sejarawan partikelir. Iya. Jadi saya kayaknya, kalau saya Mas mandang, saya satu-satunya sejarah yang saya pelajari itu sejarah kebudayaan Islam zaman sejarah zaman sekolah gitu. Waduh. Jadi luar biasa. Tapi sedikit kita intermezzo dikit ya Mas, karena mungkin sobat sarjana yang nonton ini lumayan ternyata luas juga. Artinya kalau bicara soal soal sejarah itu sangat luas, sangat dalam, dan memang menarik gitu karena kita berada di dalamnya. Tapi kalau misalnya tadi bicara soal sejarah-sejarah, kayak saya rasa kayak saya balik lagi ke kaderisasi NU gitu loh Mas. Itu saya bicara lagi kayak waktu zaman-zaman ikut PDPKPNU, ikut MK/ISNU, ikut Mapaba di PMI dan lain sebagainya. Tapi ini menarik, ketika baca CV Mas Ayung, Mas kan punya komunitas. Ya. Komunitas Pegon ya Mas. Apa itu Mas komunitas Pegon? Oh ya, komunitas Pegon itu adalah satu komunitas yang saya dirikan pada 2017, yaitu komunitas yang concern untuk meneliti, mendokumentasi serta mempublikasi hasanah kesejarahan dari Nahdlatul Ulama dan dunia pesantren. Jadi ini banyak, spektrumnya luas sekali garapannya. Tapi saya lebih banyak concern menggeluti tentang kesejarahan Nahdlatul Ulama. Ini yang yang banyak saat ini sejarawan-sejarawan yang menulis tentang NU, tetapi tidak menggunakan sumber-sumber primer dan lain sebagainya, sehingga ini bukan karena mereka tidak mau mengakses tapi karena memang dokumennya itu terbatas. Nah, oleh karena itu komunitas Pegon ini lahir untuk berupaya mengkompilasi dan kemudian mempublikasikan ulang dari hasanah-hasanah kearsipan, hasanah-hasanah lain, catatan-catatan lain dari para tokoh-tokoh yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama ini. Berarti spesifik khusus membahas Nahdlatul Ulama? Tidak khusus ya, tapi yang lebih concern utamanya di sana. Artinya banyak mungkin ya manuskrip sejarah NU yang memang menggunakan bahasa Pegon. Ya, banyak sekali, seperti misalnya contoh majalah Suara Nahdlatul Ulama. Ini majalah yang pertama kali diterbitkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama ya pada 1 Muharram 1346 Hijriah, yaitu 2 tahun menjelang 2 tahun usia NU. Itu berbahasa Jawa dan beraksara Pegon. Jadi kalau kita berbicara tentang sejarah awal NU tanpa merujuk pada sumber ini, maka ya
kurang kaya pasti. Dan perspektifnya pasti bukan perspektif A1 ya tentang bagaimana kesejarahan NU itu sendiri. Tapi berarti ada proses di sana, ada proses Mas dan teman-teman di komunitas Pegon tersebut untuk belajar bahasa Pegon dong, Mas? Kalau itu ya tentu memang menjadi satu apa ya, kalau kita belajar di pesantren aksara Pegon maupun bahasa Jawa itu kan menjadi apa ya, menjadi instrumen yang diajarkan setiap saat, misalnya dalam membalah kitab, memberi makna kitab dari bahasa Arab ke bahasa Jawa dan lain sebagainya, dan dicatat dengan menggunakan aksara Pegon. Yang sebenarnya yang menjadi tantangan bukan pada cara membacanya, tapi bagaimana kemudian mengumpulkan sumber-sumber ini. Ini saya kira sumber yang sampai saat ini belum terkumpul secara kafah ya, secara utuh. Misalnya sumber majalah Suara Nahdlatul Ulama dari edisi pertama sampai edisi terakhir, itu masih belum paripurna dikumpulkan. Ini sedang kita kumpulkan secara apa ya, secara sambil secara langsung ya. Kita pungut misalnya dari Perpusnas, kita pungut dari perpustakaan PBNU, kita pungut dari kolektor, kita pungut dari penjual buku bekas dan lain sebagainya. Itu yang kita kompilasi sampai kemudian hari ini kurang lebih ada 98% dari edisi majalah Suara NU itu yang sudah kita kumpulkan sejak pertama kali terbit. Itu yang berbahasa Pegon, yang menggunakan aksara Pegon, kemudian bertransformasi menjadi majalah berita Nahdlatul Ulama. Jadi dengan mengakses dua sumber ini dari SNU Suara Nahdlatul Ulama kemudian ke majalah berita Nahdlatul Ulama, ini akan mendapatkan harta karun luar biasa ketika berbicara tentang historiografi Nahdlatul Ulama. Menarik. Saya lebih menarik lagi, pertanyaannya gini, Mas. Yang ikut komunitas itu siapa? Umurnya berapa? Apa jangan-jangan ini Mas nyuruh junior aja bantuin dong gitu. Ya sebenarnya itu berawal pada 2016. Saya waktu itu masih belia ya, diminta menjadi salah satu tim penyusunan sejarah NU cabang Banyuwangi pada 2016 itu. Setelah itu kita berhasil menyelesaikan itu, kemudian kita banyak mengetahui hal-hal yang menarik tentang kesejarahan itu. Mengenal tentang manuskrip, mengenal tentang kitab-kitab tua, karya ulama Nusantara, mengenal hasanah-hasanah kesejarahan NU, yang itu selama ini tidak banyak orang yang tahu. Oleh karena itu, pasca proyek penulisan sejarah NU Banyuwangi itu, kemudian saya berpikir sama teman-teman tim ini yang kebetulan juga anak-anak muda, adalah bagaimana untuk melanjutkan misi ini. Untuk melanjutkan misi ini maka perlulah didirikan semacam komunitas untuk menjadi wadah. Maka didirikanlah komunitas. Kenapa kami beri nama Pegon? Ini yang banyak kemudian berspekulasi bahwa komunitas Pegon ini hanya khusus menangani tentang aksara Pegon, ya. Tidak juga, tapi lebih bagaimana Pegon ini menjadi identiti dari pesantren, yaitu yang masih memaknai dengan aksara Pegon. Nah itu sih yang kemudian menginspirasi kami untuk memberi nama komunitas ini menjadi komunitas Pegon. Itu kan betul-betul Mas, sepakat. Jadi artinya sampai kapanpun orang yang tertarik untuk membahas soal Pegon selagi pondok pesantren masih ada, ya akan terus ada yang meneliti dan seterusnya ya. Terus ada, dan saat ini kan Pegon terus berkembang ya, tidak hanya manual gitu tapi juga mulai dikembangkan dalam versi digital, sudah bisa digunakan di tablet misalnya atau di perangkat apapun. Ini saya kira menjadi satu adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Dan tapi yang terpenting dari toolsnya itu adalah bagaimana kemudian kita mengenal tentang aksara Pegon ini dan kemudian menggali mutiara-mutiara terpendam yang ditinggalkan oleh para masyayikh kita dalam catatan-catatan beraksara Pegon, sehingga tetap terlestarikan dan bisa diketahui oleh generasi masa depan. Itu saya kira menjadi tantangan kita ke depan.
Tapi ada gak sih Mas, kita bicara tentang Mas sekarang, sedikit tentang Mas. Apa hal yang melatar belakangi atau yang menjadi ketertarikan Mas, mengapa pada akhirnya fokus pada sejarah, nulis buku-buku sejarah, neliti tentang sejarah. Kalau kenapa neliti NU ya karena Mas orang NU, tapi Ya, kenapa meneliti sisi kesejarahannya. sejarahnya apa Mas? Ya mungkin itu interest personal ya, interest personal saya sendiri memang sejak kecil itu sangat suka dengan sejarah sehingga seiring perkembangan waktu ya ini kemudian menjadi panggilan jiwa bagaimana kemudian untuk menggeluti kesejarahan dan ini menjadi distingsi ya pembeda dengan yang lain misalnya. Itu sih yang menjadi latar belakang saya selain suka kesejarahan saya juga kemudian ada satu obsesi yang ada di dalam benak saya itu eh, ketika masih sekolah dasar itu saya apa cita-citamu cita-citaku ingin ditulis di buku sejarah gitu kan ya setidaknya kemudian itulah mungkin ya menjadi tertanam dalam Iya alam bawah iya sadar iya saya iya iya. kalau tidak ditulis dalam buku sejarah ya caranya menulis itu sendiri Menulis ya, itu. dengan menulis Biar buku sejarah itu bisa sudah nulis, ada nama saya bisa nulis. menurut Ayung Oh, Notonegoro ya. jadi nulis sejarah biar jadi sejarah gitu. Menarik. Jadi ini menarik Mas karena ini buat saya ketertarikan pribadi juga ya terkait sejarah. Karena begini, kita balik lagi ke sarjana di NU sejarahnya gimana? Karena pada ya tadi yang sempat kita sampaikan di awal bahwa ya NU terkenalnya tradisional, basisnya pesantren. Walaupun pada masa itu fokus kiai-kiai kita, para muassis kita ya fokusnya pada pendidikan. Tapi mengapa pada akhirnya pendidikan yang dimaksud itu mengarah ke pendidikan pesantren saja, tapi tidak dilanjutkan setelahnya ke perguruan tinggi. Nah, itu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah yaitu yang mungkin jadi tanda kutip penyebab kita itu NU khususnya terkait perguruan tinggi masih kalah dengan perguruan tinggi dari misalnya Muhammadiyah yang sudah lebih settle, lebih maju dan lebih oke lah, lebih lama gitulah. Nah, kenapa gitu, Mas? Nah, ya sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa memang ada gap psikologis ya antara orang-orang NU misalnya dengan pola pendidikan modern karena kampus sebagai produk dari pendidikan modern ini tidak terlepas dari stereotyping produk penjajahan pada masa kolonialisme sehingga kalangan pesantren ini mempunyai gap atau sekat gitu untuk menyeberang ke pola pendidikan barat ini misalnya sehingga tidak serta-merta kemudian bisa beradaptasi dengan lancar sehingga perlu waktu yang panjang tapi bukan berarti ya NU kemudian anti terhadap sarjana. Tadi mungkin kita sudah mengulas profil dari misalnya Sugeng Yudo Sugeng Yudo Diwiryo tadi itu yaitu sekretaris pertama PBNU yang besar kemungkinan adalah seorang sarjana. Tapi kemudian di seiring waktu NU juga banyak melibatkan para sarjana-sarjana yang merupakan produk dari pendidikan barat. Ada satu nama yang mungkin sangat populer yaitu Profesor Abdul Ghaffar Pringgodigdo. Beliau adalah mantan Menteri Kehakiman pada masa-masa awal kemerdekaan dan juga merupakan kalau tidak salah rektor pertama di Universitas Airlangga di Surabaya. Beliau pernah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Pada tahun 37 Profesor Abdul Ghaffar Pringgodigdo ini AG Pringgodigdo itu membantu NU dalam mengurus stunting wakfiyah Nahdlatul Ulama yaitu satu aturan tentang perwakafan di lingkungan NU pada tahun 37 yaitu yang membantu diantaranya adalah Pringgodigdo yang merupakan seorang pakar hukum pada saat itu lulusan dari Universitas Leiden kalau nggak salah dari Belanda.
Ada juga Dr. Samsi yang ahli ekonomi, beliau juga produk dari pendidikan barat. Ada Ruslan Abdul Ghani yang kemudian juga sangat populer, ya ini juga produk pendidikan barat yang kemudian diadop oleh NU untuk menjadi membantu kerja-kerja Nahdlatul Ulama. Bahkan pada tahun 37 hasil Muktamar NU ke-12 di Malang, Muktamar NU itu ada beberapa pengurus-pengurusnya yang berlatar belakang pendidikan barat dengan gelar Master Mister MR itu misalnya, dan pendidikan-pendidikan lain misalnya. Ada saat itu dua kepengurusannya itu Justice Advisor, penasihat hukum, yang mana saat itu ada 3 nama yang merupakan produk dari pendidikan barat. Nah, selain AG Pringgodikdo tadi juga ada beberapa nama lain. Juga ada Economic Advisor, yaitu penasihat ekonomi, juga sama. Ada Dr. Samsi tadi, juga ada beberapa nama lain, insinyur bahkan yang berpendidikan insinyur yang kemudian menjadi pengurus NU. Artinya meskipun NU punya pandangan anti kolonialisme yang cukup ketat, tapi beliau juga tidak anti terhadap produk-produk pendidikan barat yang sekiranya bisa sinergi dengan peran-peran Nahdlatul Ulama itu sendiri. Al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu ala jadil aslah. Itu yang kemudian menjadi prinsip dari NU ya. Dan seiring perkembangan zaman memang NU kemudian punya concern dalam mendirikan pendidikan tinggi dan melahirkan para sarjana. Betul. Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya antara sarjana dan NU ya sinergi saja. Walaupun misalnya kita bicara soal sarjana-sarjana yang tadi Mas sebutkan, Prof. Abdul Ghaffar, lalu dan lain sebagainya lah, bisa dikatakan beliau ini NU setelah jadi sarjana gitu Mas. Naturalisasi. Tapi mungkin ya kalau kita bicara soal lebih detail lagi, mungkin dari keluarganya, dari orang tuanya, mungkin memang pengurus NU, kiai NU. Mungkin secara latar belakang kultural ya, beliau-beliau ini awalnya memang kulturalnya Nahdiyin ya, dan kemudian mereka enjoy ketika misalnya dilibatkan dalam kerja-kerja Nahdlatul Ulama, sehingga kemudian bisa diangkat sebagai pengurus dan lain sebagainya. Nah, dari kalangan ini saya kira juga banyak, tidak hanya nama-nama populer itu, mungkin sangat banyak nama-nama yang lain. Tapi seiring waktu yang perlu kita catat bahwa tokoh-tokoh NU itu kemudian punya concern untuk mendirikan sekolah-sekolah tinggi, yang kemudian ini kan menjadi cikal bakal mesin pelahir sarjana. Contoh misalnya Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama, putra dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ayahanda dari Gus Dur. Kiai Wahid Hasyim ketika menjadi ketua Masyumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada tahun 1944 pernah mendirikan sekolah tinggi Islam di Jakarta bersama Profesor Abdul Qahar Muzakir. Nah, sekolah tinggi Islam ini kemudian oleh Prof. Abdul Qahar Muzakir dipindah ke Jogja, yang kemudian saat ini kita kenal dengan Universitas Islam Indonesia UII. Nah, itu ada peran dari Kiai Wahid Hasyim untuk mendirikan sekolah tinggi ini. Artinya dengan sekolah tinggi ini kemudian akan melahirkan para sarjana. Nah, hal ini kemudian diperkuat lagi ketika Kiai Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama. Beliau pada 1905 September 1951 beliau juga mengeluarkan SK tentang pendirian Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri untuk pertama kali, PTAIN. Itu Kiai Wahid Hasyim yang mengeluarkan SK-nya bersama dengan Menteri Pendidikan waktu itu. Nah, begitu pula menteri-menteri agama yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama juga punya concern yang sama, bagaimana memperkuat institusi pendidikan tinggi Islam ya. Kemudian ketika berganti kepada Kiai Haji Muhammad Ilyas ya, ini sejawatnya Kiai Wahid Hasyim ketika di Jombang, itu juga mendirikan sekolah tinggi, waktu itu mendirikan Akademi Dinas Agama Islam, yaitu ada istilahnya itu yang
melakukan pendidikan yang sama berbasis akademi. Nah, kemudian pada masanya Kiai Wahab menjadi Menteri Agama juga punya concern yang sama untuk pada tahun 60-an untuk mendirikan pendidikan tinggi. Ya, maka pada masa beliau ini PT AIN yang dirintis oleh Kiai Wahid Hasyim di Yogyakarta dan Akademi Dinas Agama Islam yang didirikan oleh Kiai Muhammad Ilyas di merger menjadi satu dan lahirlah Institut Agama Islam IAI misalnya. Itu ya di Yogyakarta untuk pertama kalinya. Itu ya Kiai dari NU. Kemudian pada masanya Kiai Haji Saifuddin Juhri ketika menjadi Menteri Agama ini semakin dikembangkan lagi. IAIN yang hanya berbasis di Jogja dan hanya punya 2 cabang di Jakarta dan di Aceh ya waktu itu dikembangkan di berbagai kota oleh Kiai Saifuddin Juhri. Dari sinilah kemudian lahir banyak tokoh-tokoh NU yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi ya. Lahir sarjana-sarjana yang kemudian yang lebih menarik lagi kemudian NU juga dari perkembangan ini kemudian juga membuat kampus-kampus sendiri. Ada di antaranya itu Prof Husnu. Prof Husnu itu salah seorang intelektual yang berasal dari Malang yang kemudian mendirikan Unisma dan kemudian banyak hari ini universitas-universitas Nahdlatul Ulama itu ya karena dalam tahapannya ya ini bagaimana NU kemudian melahirkan para sarjana-sarjana tersebut. Berarti peran Kiai Wahid Hasyim ya dari sebelum proklamasi sebelum kemerdekaan berarti sudah ada sekolah tinggi agama Islam itu ya. Iya, NU sudah berupaya untuk mempersiapkan pondasi itu. Tapi memang tidak dikemas. Oh ini kampus NU nih, tidak dikemas. Ya memang karena kondisi sosial politiknya tidak memungkinkan untuk saat itu. Ini kan gabungan Masyumi itu kan gabungan dari berbagai ormas keislaman yang kebetulan ketuanya adalah dari Nahdlatul Ulama di masa Jepang gitu. Iya. Menarik Mas. Artinya kiai-kiai kita, orang-orang NU dalam hal ini Kiai Wahid Hasyim itu punya concern betul terhadap pendidikan tinggi. Iya ya Mas? Ya betul sekali. Karena ya secara secara umum tidak hanya soal pendidikan tinggi ya yang digeluti oleh Kiai Wahid Hasyim. Beliau itu kan merupakan ketua bagian Ma'arif atau sekarang dikenal dengan LP Ma'arif NU itu Kiai Wahid Hasyim dulu sehingga punya concern memang terhadap pengembangan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama mulai dari madrasah di level ibtidaiyah atau sekolah dasar sampai kemudian berjenjang ke sanawiyah, berjenjang ke aliyah dan bagaimana kemudian berjenjang lagi ke pendidikan tinggi ini yang kemudian digeluti oleh Kiai Wahid Hasyim dan dikembangkan lebih lanjut oleh para penerusnya. Kalau Kiai Wahid Hasyim masih ada, mungkin orang-orang NU, kader-kader muda NU disuruh kuliah semua Kiai. Ya sangat mungkin, sangat mungkin kita contoh misalnya bagaimana kemudian putra-putra dari Kiai Wahid Hasyim ini kan semuanya sarjana. Ya, dan tidak hanya sarjana agama kan, seperti misalnya Kiai Salahuddin Wahid. Nah, itu pendidikannya insinyur, iya. Terus kemudian ada Dokter Umar yang kedokteran misalnya dan lain sebagainya. Dan pada tahun-tahun itu tidak sedikit kemudian tokoh-tokoh NU itu anak-anaknya disekolahkan pada kampus-kampus yang non agama ya. Itu yang saat ini juga melimpah sekali di ISNU ya, tidak semuanya SAG kan. Lebih banyak yang tidak SAG misalnya. Dulu kalau SAG kita masih diledek-ledekin alam gaib. Tapi sekarang luar biasa ya. Artinya NU sudah banyak kampusnya, bukan hanya bahas soal agama, tapi juga merambat ke soal-soal
sains, teknologi dan lain sebagainya. Iya, sekarang UIN misalnya sudah tidak hanya sekedar kampus agama, tapi juga berbagai jurusan-jurusan non-agama yang selama ini kita kenal. Begitu juga kampus-kampus NU juga sama kan, sudah banyak kampus-kampus yang concern utamanya tidak hanya soal pendidikan agama, tapi memiliki concern di keilmuan non-agama yang lebih luas lagi. Ini saya kira menjadi satu perkembangan ya dari Nahdlatul Ulama seiring dengan situasi sosial politik dan kebutuhan yang dihadapi umat. Itu sih soal sarjana ini. Berarti start dari berdirinya apa Mas awalnya PTAIN. PTAIN, Perguruan Tinggi Agama Islam. Itu baru muncul sarjana-sarjana NU yang begitu masif. Apa ada sejarah yang mengarah ke sana? Sejarah dalam arti yang start sarjana-sarjana NU itu mulai ketika ada PTAIN. Ya, memang secara masif tidak bisa kita pungkiri di kalangan Nahdlatul Ulama itu kemudian akrab dengan perguruan tinggi ya ketika PTAIN ini berdirikan ya, YAIN itu didirikan di berbagai daerah, itu yang kemudian menjadi pintu masuk awal kalangan santri ini mengenyam pendidikan tinggi dan kemudian lahirlah sarjana-sarjana. Itu tidak bisa kita pungkiri, itu fakta sejarah yang terjadi. Karena sudah saat itu kan situasi sosial politiknya sudah berubah. Indonesia sudah merdeka, pendidikan tinggi tidak lagi disebut tasabuh dengan kolonialisme. Pendidikan tinggi ini kemudian menjadi prasyarat penting dalam bernegara, bersyarat penting dalam membangun karir misalnya. Saat itu contoh misalnya bagaimana kemudian banyak tokoh-tokoh NU karena tidak memiliki latar belakang pendidikan formal, banyak yang kemudian dikeluarkan dari institusi ketentaraan misalnya. Karena ada kebijakan rera dari pemerintah yang saat itu hanya tentara-tentara yang memiliki latar belakang pendidikan formal saja yang bisa terus berkarir, sementara tentara-tentara yang berlatar belakang kelaskaran yang berbondo nekat dan bondo keberanian itu disingkirkan. Banyak kemudian kiai-kiai yang itu menjadi garda terdepan dalam perang kemerdekaan harus rela gantung senjata karena tidak punya ijazah misalnya. Kesadaran-kesadaran itulah yang kemudian membentuk mindset bahwa orang-orang NU harus sekolah. Orang-orang NU harus kuliah. Itu, dan saat ini mindset itu sangat berkembang pesat dan NU di mana-mana hari ini. Betul. Jadi luar biasa, perkembangannya masif sekali pasca itu ya. Dan sekarang menjamah juga kampus-kampus umum, kader-kader NU kita semuanya ada di sana. Mungkin sebagian besar rektor kampus bukan hanya UIN. Kalau UIN ya kayaknya NU semua sih rektor UIN itu. Tapi kalau rektor misalnya di Undip misalnya, saya alma materku misalnya Undip ya, UNER ya rektornya rektor NU ya. Perihal naturalisasi atau tidak kita tidak tahu, tapi saya kira artinya memang NU, sarjana NU, intelektual NU sudah masuk ke berbagai lini kalangan, khususnya dalam konteks ini adalah pendidikan tinggi ya Mas. Tapi sekarang kita tarik ke masa sekarang Mas. Menurut Mas Ayung, bagaimana peran intelektual NU masa sekarang? Sarjana-sarjana NU ini bagaimana perannya? Yang Mas lihat tuh bagaimana? Nah, kalau berbicara bagaimana positioning sarjana-sarjana NU di saat ini, saya kira itu sudah banyak riset ya yang mendahului, dan mereka banyak sekali yang mencatat bagaimana kiprah-kiprah para sarjana NU yang sangat mewarnai dalam berbagai bidang. Ada misalnya Gus Ahmad Najib ya, Ainun Najib yang ada di Singapura yang ahli teknologi IT, terus kemudian misalnya ada Nadir Shah Hussein, ada misalnya Hasanuddin Ali yang statistik, yang ahli survei dan lain sebagainya, banyak dalam berbagai bidang. Nah, yang kemudian menjadi penting untuk kita pahami sebagai seorang sarjana adalah bagaimana kita memahami apa esensinya ber-NU, sehingga
kesarjanaan ini bisa sesuai dengan hitoh dari NU itu sendiri. Apa sih yang diinginkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama itu, yaitu bagaimana kemudian memberikan kemaslahatan, membangun syiar keislaman yang lebih baik lagi di Indonesia ataupun di berbagai belahan dunia. Nah, inilah saya kira harus menjadi spirit dari para sarjana apapun bidangnya, tapi bagaimana mengemban visi dakwah ke-NU-an ini menjadi sangat penting. Tidak serta-merta hanya sekedar menjadikan orang lain anggota NU, tapi bagaimana kemudian melahirkan bentuk-bentuk dari perjuangan para masai itu, misalnya apa? Kemaslahatan umat. Nah, itu sarjana harus melahirkan kemaslahatan umat. Jangan hanya sarjana yang memikirkan dirinya sendiri, hanya ego personalnya, kepentingan pribadinya. Meskipun itu menjadi elit NU, tapi kalau hanya memperjuangkan kepentingan pribadinya, saya kira tidak bisa disebut sarjana NU yang sesungguhnya. Artinya memang sarjana NU itu harus berdaya dan berdampak. Betul sekali. Terakhir Mas, saya kira betul sekali apa yang Mas sampaikan tadi ketika bicara soal sarjana. Bukan penting sarjananya sebenarnya, tapi bagaimana dari sarjana itu menjadi instrumen penting buat kita sebagai kader Nahdliyin itu punya peran-peran strategis dalam ruang-ruang bernegara dan berbangsa ini. Nah, saya mau sedikit banget untuk bahas sosok Kiai Asyik Mukri. Saya baca di salah satu postingan dari komunitas yang Mas buat, komunitas Pegon, berbicara soal peran Kiai Asyik Mukri. Beliau nulis Risalah Pancasila yang saya baca, loh kok luar biasa Mas. Ini hampir sama dengan Pancasila yang sekarang kita kenal. Padahal waktu sidang BPUPK hari 1, kedua, ketiga, kita tahu kan Muhammad Yamin, Soekarno, Supomo. Tapi ini ada Kiai NU, Kiai Asyik Mukri yang membuat Risalah Pancasila dan hampir mirip dengan teks Pancasila yang kita tahu pada hari ini. Itu bagaimana Mas? Ya, betul sekali apa yang sampean sampaikan tadi, bahwa memang ini flashback ya dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal. Ketika itu sarjana, disebut sarjana itu produk pemikiran, maka sebenarnya banyak kader-kader NU, tokoh-tokoh NU yang sudah sarjana misalnya, kalau diukur dari intelektualitas. Tapi ketika misalnya diukur dari syarat formilnya harus kuliah dan lain sebagainya, memang hanya sedikit. Nah, contoh kasus adalah bagaimana kemudian berbicara tentang falsafah bangsa, tentang Pancasila. Soekarno produk pendidikan Barat, meskipun di Indonesia. Muhammad Yamin juga sama, Supomo juga sama. Tapi produk-produk pendidikan Barat ini ya bisa disetarain misalnya oleh seorang Kiai Asyik Mukri yang lulusan Tebu Ireng misalnya, berasal dari Bawean, satu pulau terpencil di Madura, di luar Jawa kan, yang perlu 4 jam hari ini untuk betul. menyeberang ke Bawean naik kapal motor ini kalau dulu, bayangkan. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Itulah bagaimana kualitas pendidikan pesantren pada masa itu, mampu melahirkan intelektualitas yang tokoh yang intelektual yang bisa memikirkan persoalan kebangsaan dan kenegaraan dengan baik, tidak kalah dengan misalnya produk-produk pemikiran Barat. Nah, ini yang saya kira menjadi ibroh bagi kita ya, generasi saat ini. Jangan sampai kita yang mengaku sebagai sarjana kemudian kalah saing misalnya. Pendidikan kita, pemikiran kita dekaden misalnya. Pemikiran kita justru ya gitu-gitu saja. Tertinggal. Nah, ini yang kemudian saya kira menjadi renungan utama dari para sarjana hari ini, bagaimana kemudian melahirkan peran yang lebih dari sekedar gelar saja. Betul menarik. Karena kenapa saya bahas sedikit Mas Ayung? Karena ini harapan
kita ya di podcast PP Isnu akan ada serial nantinya yang membahas secara khusus kiai-kiai kita. Ya kayak tadi Mas sebut misalnya Mbah Sodik yang jadi sekretaris pertama, Kiai Asyik Mukri yang menulis risalah Pancasila, dan kiai-kiai lainnya yang saya kira banyak Mas, kita kira banyak dan punya peran-peran strategis dalam proses berdirinya bangsa dan negara. Dan itu maksud saya sedikit menyinggung soal Kiai Asyik Mukri. Mas siap ya kalau misalnya nanti diundang podcast lagi untuk bahas tokoh NU itu ya? Ya itu memang saya kira menjadi salah satu tugas penting ya dari ISNU, yaitu bagaimana memperkaya hasanah historiografi dan juga pemikiran tentang Nahdlatul Ulama, tentang kesejarahan, tentang kesarjanaan Nahdlatul Ulama. Saya kira ada dua hal ya yang patut untuk dikembangkan lebih jauh, misalnya selain aspek kesejarahan yang sedikit banyak telah dikupas, tapi yang kedua adalah bagaimana kemudian menyebarkan, mengeksplorasi lebih jauh misalnya pemikiran, produk-produk pemikiran dari tokoh-tokoh NU, baik yang berlatar belakang kesarjanahan formal maupun yang tidak, misal para kiai-kiai yang lulusan pesantren saja tapi memiliki pemikiran-pemikiran genuin yang penting untuk keberlangsungan bangsa ini. Misalnya ada satu contoh, misalnya Kiai Mahfud Siddiq. Kiai Mahfud Siddiq itu memang tidak lahir dari pendidikan formal, tapi beliau murni pendidikan agama. Beliau tulisannya tentang filsafat, tulisannya tentang kebudayaan, tulisannya tentang ekonomi, itu lebih bernas, berdebat dengan Soekarno, berdebat dengan Dr. Sutomo pada masa itu, berdebat dengan tokoh-tokoh bangsa lainnya pada pra kemerdekaan. Ada juga Kiai Haji Muhammad Dahlan. Kiai Haji Muhammad Dahlan ini kemudian menjadi ketua umum PBNU dan juga pernah menjadi menteri agama. Beliau ini pendidikan pesantren dan juga pernah belajar di Mekah. Beliau itu punya risalah tentang kebudayaan yang saat ini dikenal dengan polemik kebudayaan. Kalau berbicara tentang polemik kebudayaan, ya tokoh-tokoh sekuler yang ditulis. Di misalnya bukunya Ahdiyat Atmaja itu, polemik kebudayaan paling ya Sanusi Pane yang ditulis Sultan Takdir Ali Sabana. Paling juga banyak tokoh-tokoh NU yang ikut terlibat dalam perdebatan itu. Berarti tokoh NU yang pikiran kiri banget tuh ada juga ya? Ada yang kiri, yang dinamikanya ikut dalam dinamika perdebatan tentang bangsa itu, tentang kebudayaan bangsa itu, yaitu Kiai Muhammad Dahlan. Ada banyak lagi ya, dan itu saya kira perlu dieksplorasi oleh ISNU. Belum lagi misalnya ketika berbicara tentang figur-figur yang lebih modern ya, yang lahir memang benar-benar dari pola pendidikan kampus atau perguruan tinggi. Sebut saja misalnya Prof. Husnu yang tadi saya singgung sebagai pendiri Unisma. Beliau adalah seorang etnolog generasi awal di Indonesia. Ada misalnya kemudian pendiri IPNU, itu adalah Kiai Tolha Mansur, adalah seorang pakar tata negara misalnya, dan seterusnya. Itu saya kira perlu oleh ISNU dieksplorasi. Ke depan. Itu yang saya bilang Mas, ini harus berepisode-episode membahas soal sejarah tokoh-tokoh NU itu, karena ternyata tokoh NU yang enggak cuma yang kaitannya agama-agama lah, baca kitab dan lain sebagainya. Ternyata ada juga loh tokoh-tokoh NU yang tadi Mbah Sodik notaris dan lain sebagainya. Artinya ini menarik untuk kita bahas lebih dalam. Tapi karena podcast ini ada waktunya Mas, jadi kita tutup saja. Terima kasih sekali Mas Ayung, matur suwun. Terima kasih atas pencerahannya, atas jalan-jalannya ke masa lalu. Kita sebagai kader NU pastinya sangat dalam tanda kutip terhibur, karena pada akhirnya kita paham sejarah kita sebagai sarjana NU itu dimulai sejak kapan. Dan harapannya buat kader-kader NU, kader-kader ISNU bisa terus belajar. Karena kalau misalnya kita berhenti belajar, bahaya juga Mas. Nanti kita bisa kehilangan arah dan lain sebagainya. Tapi mungkin sedikit Mas, closing statement dari Mas, mungkin 10 detik atau mungkin
closing statement sedikit dari Mas untuk memantik supaya obrolan ini tidak selesai di ruang-ruang podcast Mas, tapi akan terus berlanjut di ruang-ruang lainnya. Mungkin closing statement saya untuk para sobat sarjana dimanapun berada, jangan sampai kesarjanaan kita ini berhenti pada gelar dan ijazah saja, tapi harus dilanjutkan dalam bentuk pengabdian dan penghikmatan yang sebaik-baiknya dalam membangun peradaban bangsa dan kemanusiaan. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Ayung. Dan ini menarik buat kita, selalu menarik. Saya selalu berkali-kali dalam podcast ini bilang ini menarik. Karena apa? Ternyata ruang-ruang podcast macam ini bisa diisi sama kita-kita kader NU. Dulu Mas saya berpikir itu yang bisa bikin podcast, bikin YouTube itu cuma Atta Halilintar aja. Ternyata kita kader NU juga bisa, walaupun kita nggak Asia banget. Terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Jangan lupa terus ikuti podcast PP ISNU dengan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.